Cerita berlanjut, Bai Wudi telah terkena serangan dua tombaknya di Tian. Di Tian yang terkena tombak Bai Wudi berkata, "Bai Wudi, kau terluka parah." Bai Wudi menanggapi, "Hal yang sama berlaku untuk Anda." Di Tian melepaskan tusukan tombak Bai Wudi dengan tangannya. "Apakah Anda pikir, Anda berdagang dengan saya?" Kemudian dia melompat mundur beberapa langkah. Di sisi Bai Wudi, dia juga melepaskan tusukan tombak yang menancap di badannya. "Jangan lupa, tubuh ini hanya sepertiga dari tubuh asliku." Lalu Di Tian menggabungkan tubuhnya lagi. Kembali, Di Tian berkata lagi, "Jadi cedera saya hanya sepertiga dari sebelumnya. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya?" Bai Wudi menanggapi, "Dengan cara ini, jika Anda masih terluka, saya tetap mendapat untung." Lalu Di Tian menyadari sesuatu. Bai Wudi berkata, "Kutunjukkan padamu dengan cermat. Ini adalah kekuatan penyembuhan diri ajaib yang saya peroleh setelah dipromosikan menjadi tertinggi." Kemudian Bai Wudi melepaskan pakaiannya. "Bahkan jika aku terluka parah, aku dapat sembuh dengan cepat." "Di Tianer, apa yang bisa kamu bawa untuk bertarung denganku?" Bawahannya Di Tian terkejut. Dia sembuh tanpa cedera apapun. "Bagaimana saya bisa melawan ini?" King Shan juga terkejut. "Saya hanya bisa mundur." Di Tian yang melihat itu berkata, "Ternyata inilah kekuatan magismu. Sangat bagus, sekarang saya tahu kekuatan bertarung Anda dengan baik, Anda tidak bisa mengalahkan saya." Lalu Bai Wudi mulai terbang dan akan menyerang. "Izinkan saya membuat beberapa lubang lagi di tubuh Anda, dan memberi tahu Anda siapa pemenangnya." Dan terjadilah benturan energi mereka berdua, hingga terlihat gelombang api besar di sekitarnya. Bai Wudi terlihat tampak terluka lagi, akibat berduel tadi. Di Tian berkata, "Bukankah aneh, kenapa aku mengetahui kelemahan jurusmu? Itu karena kekuatan magis yang kuperoleh dari promosi menjadi tertinggi adalah deduksi. Tadi sepertinya kita hanya melakukan satu gerakan dengan benar, tapi nyatanya saya sudah menyimpulkan ribuan gerakan. Anda ditakdirkan untuk tidak bisa mengalahkan saya." Berpindah di tempat rahasia, Xiaoru yang merasa khawatir bertanya ke ibunya, "Jadi siapa yang menang, kakek atau Di Tian?" Ibunya menjawab, "Saat itu ayahmu memintaku untuk membawa perempuan dan anak-anak ke sini untuk berlindung, tapi aku tidak melihat hasil akhirnya." Xiao Xiao berkata, "Kakek harus menang. Kakek bisa menyembuhkan lukanya dan terus berjuang." Xiaoru bilang, "Itu benar." Qin Tian berkata, "Tidak, menurut perkataan bibiku tadi, Di Tianlah yang menang pada akhirnya." Xiao Xiao jadi bingung, mengapa Di Tian menjadi pemenangnya. Kekuatan magis kakek jelas lebih kondusif untuk bertarung panjang. Qin Tian menanggapi, meskipun kekuatan magis senior Bai dapat menyembuhkan lukanya sendiri, menggunakan kekuatan magisnya pasti akan menghabiskan energi spiritualnya sendiri. Dan perhitungan Di Tian, kebetulan bisa terus-menerus menyebabkan cedera pada senior Bai. Oleh karena itu, pertempuran yang berlarut-larut tidak efektif untuk senior Bai. King Lan berkata, "Tuan Qin benar, ayahmu melihat bahwa pemulihan luka-luka lelaki tua itu semakin lambat, jadi dia memintaku untuk membawa wanita dan anak-anak ke sini untuk berlindung." Xiaoru bertanya, "Bagaimana dengan ayah?" Ibunya menjawab, "Dia berkata bahwa dia akan tinggal dan menemani lelaki tua itu bertarung sampai mati dengan aliansi kekaisaran." Xiao Xiao menangis meminta bantuan Qin Tian. "Kakak ipar, tolong bantu ayah dan kakekku." Qin Tian menjawab, "Jangan khawatir, itu pasti akan terjadi. Saya tidak akan melepaskan aliansi kekaisaran." Tanpa basa-basi lagi, saya ingin meminta bibi saya untuk membawa saya ke tempat pertemuan senior Bai dan Di Tian. Berpindah di lokasi pertempuran. Di sana semua yang bertarung sudah pada tidak terlihat. Xiaoru dan lainnya mencari keberadaan mereka. Kepala keluarga. "Ayah, ayah, ayah di mana kamu?" "Kakek." Xiaoru terus memanggil. "Ayah, bisakah kamu mendengarku?" Qin Tian berkata, "Xiaoru tidak perlu mencarinya, tidak ada aura keberadaannya di dekat sini." Xiaoru bilang, "Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada ayah dan kakekku?" Qin Tian menanggapi, "Jika ini masalahnya, maka seharusnya ada mayat paman dan senior Bai di sekitar sini." King Lan berkata, "Menurut apa yang dilihat Tuan Qin,
suami dan lelaki tua itu dibawa pergi oleh aliansi kekaisaran. Qin Tian menjawab, ya, meskipun saya tidak tahu apa aliansi kekaisaran mereka, paman dan senior Bai masih bisa bertahan. Miao Ling, Xiaoru, ayo pergi ke markas Dimension. Saya akan menemui di Tian ini. Berpindah di suatu tempat. Di sana terlihat darah yang menetes. Dan di tempat itu, Bai Wudi ditahan dengan rantai, dan badannya terkena 3 tusukan tombak. Zuo bertanya, Tuan Muda, bisakah esensi dan darah Bai Wudi benar-benar membantu Anda menerobos ke alam surgawi? Di Tian menjawab, itu benar. Saya pikir Ye Feng hanyalah seorang tertinggi biasa. Namun, setelah menikahi Bai Xianxian, rubah langit tertinggi pada saat itu, dia menerima makanan dari darah rubah langit, dan menjadi penguasa tertinggi dalam satu gerakan, berkuasa di 9 benua. Di antara klan rubah saat ini, Bai Xiaoru memiliki garis keturunan terkuat dari rubah langit. Awalnya, saya ingin menggunakan dia sebagai kuali, dan mengambil garis keturunan Sky Fox dari tubuhnya, tapi dia melarikan diri. Sekarang kita hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, mengekstrak garis keturunan Sky Fox dari esensi dan darah Bai Wudi ini. Saat ini, saya khawatir ini akan memakan waktu 1 bulan. Zuo berkata, hanya membutuhkan waktu 1 bulan bagi Tuan Muda untuk dipromosikan menjadi Tianzun, dan ini sangat cepat. Pada saat itu, seluruh Kyushu akan menghormati Tuan Muda. Di Tian berkata, ini hanya permulaan. Suatu hari nanti, saya akan membiarkan nama kaisar saya dikenal di dunia atas. Zuo menyampaikan, Tuan Muda, Bai Jiangyu dan pejabat senior King Qiu lainnya juga telah dipenjarakan di penjara bawah tanah. Haruskah kita juga mengekstrak esensi dan darah dari tubuh mereka untuk memurnikan darah rubah langit? Di Tian menjawab, orang-orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja tidak diperlukan. Saya membiarkan mereka hidup-hidup hanya untuk menggunakannya sebagai umpan. Zuo bilang, para bawahan mengerti bahwa Tuan Muda sedang mencoba memikat Bai Xiaoru. Waktu berlalu dengan cepat. Esok harinya, berpindah di aliansi kekaisaran. Qin Tian, Xiaoru, dan Miao Ling, dia memakai topi untuk menyembunyikan identitasnya saat berjalan di lokasi aliansi kekaisaran. Qin Tian berkata, menemukannya, ada aura ayahmu di sini, mereka pasti dipenjara di sini. Terlihat, lokasi Qin Tian mengintai. Xiaoru bertanya, jadi tunggu apa lagi? Qin Tian menjawab, jangan khawatir. Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ada pertunjukan bagus yang berlangsung malam ini. Waktu cepat berlalu, dan sekarang sudah tiba malam harinya. Seseorang membunyikan sebuah alat. Dadadong, dadadong, dadadong. Dadadong, prajurit yang berjaga melihat seseorang membawakan sebuah bungkusan makanan. Kenapa lama sekali? Aku hampir kelaparan. Aku akan menghukummu dengan menatapmu selama 2/4 jam lagi. Aku ingin makan dulu. Dadadong. Orang yang mengantarkan makanan langsung menebas penjaga itu. Setelah menyerang penjaga, orang itu tersenyum. Dadadong, dadadong. Ternyata yang memainkan alat itu adalah Qin Tian. Dia sepertinya sedang mengendalikan hantu. Dadadong, dadadong. Bintang-bintang sangat terang, bangunlah semuanya. Tinggi. Setelah beberapa saat, terjadilah kekacauan di aliansi kekaisaran. Bangunan-bangunan di sana pada terbakar api. Para pasukan aliansi kekaisaran saling bertarung dengan pasukan aliansi kekaisaran yang telah jadi mayat. King Shan yang melawan pasukannya sendiri jadi bingung. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Berhenti. Terlihat, di belakang King Shan mayat itu bergerak. King Shan yang masih melihat kekacauan di depannya bilang, hentikan. Lalu pasukan yang akan menyerang King Shan dari belakang ditebas Zuo. Hati-hati, King Shan bertanya, Tuan Te Zuo, bagaimana kabarnya? Zuo menjawab, semua mayat terkendali. Itu hanya bisa dipotong di bagian pinggang. Berpindah di lokasi Qin Tian yang mengendalikan alat pengendali mayat. Tiba-tiba alat itu terkena serangan. Alat yang dipegang Qin Tian untuk mengendalikan mayat kini sudah rusak. Ternyata di sana muncul Di Tian. Dia berkata, itu bisa membuat aliansi kekaisaran merasa gelisah. Qin Tian, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Qin Tian menanggapi, apakah Anda pemimpin aliansi kekaisaran Di Tian? Kelihatannya juga tidak bagus, dan itu mengecewakan.
Ditian berkata, benar, tapi saya yakin Anda akan segera mengubah kesan Anda terhadap saya. Kemudian Ditian langsung menyerang Qintian, dia mengayunkan tombaknya dengan cepat, untungnya Qintian bisa menghindar dari serangan itu. Qintian berpikir, sangat cepat, meskipun mereka semua berada di alam tertinggi, dia benar-benar berbeda dari orang-orang sebelumnya. Lalu Qintian mengeluarkan pedangnya, pedang hidup dan mati. Lalu mereka saling menyerang dengan senjatanya masing-masing. Ditian berkata, Qintian, dibandingkan dengan Bai Wudi, kamu masih sedikit kurang menarik. Terlihat, Qintian menangkis serangan Ditian. Qintian bersiap melancarkan serangannya. Pedang hati Jue, serangan pedang Qintian mulai melesat dengan cepat ke arah Ditian. Dan terjadilah ledakan api di sana. Ditian bisa menangkis serangan itu dengan tombaknya. Dia masih bisa tersenyum dengan santai. Kembali lagi dia bisa menangkis serangan Qintian sampai menimbulkan ledakan api di depannya. Mereka masing-masing tampak membenturkan senjatanya. Qintian bertanya, Yang Mulia, bisakah Anda bersembunyi? Ditian menanggapi, saya telah memahami gerakan Anda, dan menyimpulkan semua cara untuk mengalahkannya. Qintian bilang, terus, matilah kau. Ditian telah terpental ke bawah, dan menimbulkan ledakan asap putih di bawah. Ditian langsung mulai menyerang balik. Itu berarti Anda tidak punya peluang untuk menang. Dengan kata lain, mata Ditian terlihat bersinar. Dia melihat gambar-gambar dari gerakan Qintian sebelumnya. Setelah mengamati dari gambar ingatannya, lalu dia mulai bersiap menyerang Qintian dengan tombaknya. Terlihat, mereka berdua saling mengeluarkan jurus tebasan energi dari senjatanya masing-masing. Dan terjadilah ledakan asap putih di kedua sisi. Akibat benturan kedua serangan tadi, terlihat Qintian sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Ditian yang melihat Qintian cedera, dia jadi tersenyum dengan yakin. Andalah yang kalah. Di sisi lain, terlihat beberapa ledakan api di beberapa bangunan di sana. Dan di sisi Qintian, dia masih menahan serangan tombaknya Ditian. Ditian melancarkan serangan tebasan energi hijau biru dari tombaknya. Sekarang, kau harus mati. Pergi ke neraka. Dia menyerang Qintian lagi, dan Qintian bisa menghindar dengan cepat. Ditian terkejut. Bagaimana bisa? Terlihat, Qintian bisa menendang senjatanya. Lalu Qintian melompat-lompat mundur. Ditian berkata, menurut kesimpulan saya, Anda tidak dapat melarikan diri sekarang. Sepertinya kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Qintian menanggapi, sekarang saya tahu bahwa kekuatan magis Anda adalah deduksi. Tentu saja aku tidak akan cukup bodoh untuk memperlihatkan seluruh kekuatanku. Ditian bilang, pilihan yang bijak, kalau begitu biarkan saya melihat, seberapa besar kekuatan yang Anda sembunyikan. Lalu mereka berdua bertarung lagi. Mereka tampak bertarung dengan brutal di udara. Ditian berkata, Paman Zuo benar, Qintian, kamu memang musuh kuatku. Tapi sekarang aku sudah mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya. Pada akhirnya kamu tetap akan dikalahkan olehku seperti Bai Wudi. Terlihat Qintian menangkis serangan Ditian yang begitu kuat. Lalu Qintian melihat di bangunan sampingnya. Ada ledakan asap putih di sebuah bangunan di sana. Di sana terlihat Miaoling yang terbang keluar dari ledakan itu. Miaoling berkata, Guru, pria itu telah diselamatkan. Qintian menjawab, kamu duluan, aku akan menyusul. Ditian berkata, Qintian, kamu tidak berpikir aku membiarkanmu melarikan diri. Alasan aku menyelamatkan nyawa para pecundang di Qingqiu, adalah untuk memikatmu ke sini. Qintian menanggapi, Ditian kamu benar, perang yang panjang tidak baik untukku. Jadi saya ingin memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Lihat gerakanku, gerakan terkuatku. Telan matahari dan bulan. Terlihat, jurus domain matahari dan bulan meluncur ke arah Ditian. Ditian mulai merasakan tekanan dari energi itu. Terlihat serangan dari jurus Qintian sampai meledakkan lokasi di sana. Dan terlihat, kaki Ditian menahan serangan itu. Beberapa bangunan juga terkena efek hingga meledak. Terlihat, Ditian masih selamat dari serangan tadi. Dia berkata, sungguh sebuah langkah yang ampuh untuk mendorong saya ke titik ini. Ayo, bertarung untuk 300 ronde lagi. Dan terlihat, di sana Qintian sudah pergi dari tempat itu. Dan bawahannya Ditian pada mendatanginya. Kesini, cepat. Qingshan berkata, Tuan Muda Ditian.
Mereka menculik Bai Jiangyu. Ditian menanggapi, tidak masalah, kembalikan saja sampah itu kepada mereka. Terlihat, tombaknya Ditian. Ditian berkata, Anda mengambil yang terluka untuk disembuhkan terlebih dahulu. Begitu pula dengan aliansi kekaisaran, api ini harus dipadamkan terlebih dahulu. Qingshan menjawab, ya, semuanya kumpulkan semua mayat yang terluka. Yang lain ikut dengan saya untuk memadamkan api. Bawahannya menjawab, ya, kemudian Ditian mengeluarkan darah dari mulutnya. Sepertinya dia terluka bagian dalam. Dia berkata, Qintian, aku akan menghajarmu habis-habisan nanti. Tunggu sampai aku maju ke Tianzun dalam sebulan, lalu aku akan melunasi rekening hari ini untukmu.